Terimalah salam di dalam Dharma, Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Di dalam berbagai kesempatan kita bisa melihat, bisa mengetahui tentang kehidupan Sang Buddha, tentang responnya Sang Buddha kepada makhluk-makhluk atau kepada siapapun yang mengalami kematian. Baik itu kematian yang baru saja maupun kematian yang sudah lama. Dicontohkan dalam riwayat kehidupan Sang Buddha, ketika bayi Siddhartha ini lahir, 7 hari berikutnya mamahnya Dewi Mahamaya ini meninggal. Belum sempat diasuh oleh ibunya sendiri, ibu kandungnya sendiri. Pasti akan menimbulkan satu gejolak dan kerinduan yang mendalam seorang anak ditinggal kematian oleh ibunya. Sebagai anak yang berbakti, Sang Buddha atau Pangeran Siddhartha ini setelah mencapai pencerahan dalam jangka waktu yang cukup lama, yaitu kurang lebih 42 tahun, masih mengingat orang tuanya, masih mengingat ibunya yang telah meninggal ini. Karena Sang Buddha mempunyai kemampuan untuk menerawang, untuk mengunjungi alam-alam kehidupan, maka Sang Buddha pun di saat puasa yang ke-7, ya, kurang lebih 42 tahun setelah ibunya meninggal ini, mengunjungi salah satu surga, di mana surga ini tempat tinggal dari ibu Sang Buddha itu Dewi Mahamaya ini. Di tempat surga inilah sebagai ungkapan bakti dan hormatnya kepada ibunda, Sang Buddha mengajarkan ajaran yang paling luhur, yang paling tinggi kepada ibunya agar mencapai pembebasan. Semangat untuk berbakti kepada orang yang telah meninggal bukan saja dicontohkan oleh Sang Buddha sendiri. Di dalam wejangannya tadi kita bersama-sama bisa melihat tentang suta di luar dinding. Ketika Raja Bimbisara mengadakan perjamuan, kemudian lupa untuk melakukan pelimpahan jasa kepada leluhur-leluhurnya, timbul kegaduhan di istana, yaitu leluhur-leluhur yang menanti, yang menunggu pelimpahan jasa namun tidak dikasih pelimpahan jasa. Kemudian menyarankan kepada Raja Bimbisara agar membuat pelimpahan jasa sebagai ungkapan bakti terima kasih kepada leluhur-leluhur yang telah tiada. Dalam cerita yang lain, dalam cerita Moggallana, Biku Moggallana juga mempunyai kemampuan melihat, menerawang alam-alam yang lain. Salah satunya alam neraka. Dilihatnya ibunya, karena kurang kebaikannya terlahir di surga neraka, di neraka. Maka sebagai ungkapan bakti pun Biku Moggallana membuat pelimpahan jasa untuk ibunya. Dari cerita-cerita pelimpahan jasa yang dilakukan ini ternyata memang benar-benar berhasil membantu mengangkat leluhur yang tadinya itu kurang beruntung, meningkat kehidupannya di alam-alam yang lebih baik. Semangat yang sama pada kesempatan ini, sekalipun sudah jangka waktu 2 tahun, keluarga mempunyai niatan, jikalau leluhur Bapak Chandra Triatenan saat ini belum menempati alam bahagia, alam surga, yakinlah doa-doa yang kita bawakan, persembahan-persembahan yang dipersembahkan sebagai ungkapan bakti dan hormat ini akan membentuk perasaan arwah itu bahagia, bahwa saya masih diperhatikan, saya masih dipedulikan oleh keluarga yang ditinggal. Kondisi bahagia karena disimpati yang masih hidup inilah membentuk kondisi bahagia arwah itu. Kondisi bahagia arwah itulah yang menentukan kelahiran-kelahiran di alam bahagia. Kelahiran di alam bahagia merupakan satu impian setiap orang, setiap manusia.
Maka di dalam pesan pelimpahan jasa ini pun kita dipesan mengandung satu semangat bahwa kita pun menggunakan sisa kehidupan ini hendaknya benar-benar menambah kebaikan-kebaikan agar kita pun setelah meninggal nanti tidak tergantung lagi pada bantuan orang lain, namun kita mempunyai bekal yang cukup, yang memadai untuk terlahirnya di alam bahagia. Dengan terlahirnya di alam bahagia, kita mempunyai peluang untuk meningkatkan alam-alam kehidupan, berpikir untuk mencapai pencerahan karena kondisinya memungkinkan. Tapi sebaliknya kalau terlahir di alam penderitaan, merasakan penderitaan yang begitu berat, yang begitu ya berat, akan tentunya kita tidak mampu lagi berpikir tentang kebaikan-kebaikan. Semoga niat baik keluarga pada kesempatan 2 tahun memperingati, mendoakan, melakukan pelimpahan jasa ini benar-benar almarhum bisa menerima dan benar-benar terbantu kehidupan di alam yang sedang ditempatinya. Seandainya alam yang ditempatinya belum alam yang menguntungkan, sehingga akan mendorongnya untuk terlahir di alam bahagia, alam surga. Setelah terlahir di alam bahagia, alam surga, selalu memberikan doa restunya kepada keluarga yang ditinggalkan untuk mempunyai kekuatan melanjutkan perjuangan-perjuangan dan harapan-harapan hidup yang belum sempat terwujud. Semoga apa yang menjadi harapan kita bersama benar-benar segera menjadi kenyataan. Sadu, 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 sadu. sadu.